Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan juga damai sejahtera Allah dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah itu akan terus kita nikmati sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati di pagi hari ini. Sebelum kita bekerja, mari kita mendengarkan firman Allah sebagai bekal kita untuk menjalani hidup ini dalam terang dan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami menjadi pemimpin yang sesuai dengan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan dalam firman-Nya yang terdapat di dalam Markus 10. Ini ayat yang sudah berulang-ulang saya sampaikan. Ayat 42 dan sampai 45. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji nama Tuhan bahwa kita sebagai orang percaya, pemimpin yang baik, masih dalam seri pemimpin yang baik, di mana Tuhan mau mengatakan sesuatu kepada kita untuk menjadi pemimpin rohani yang baik. Itu tentu ada landasan-landasan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Pemimpin menurut hati Allah. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menurut hati Allah. Jadi bukan keinginan kita, bukan kemauan kita, tapi keinginan Allah. Jadi pemimpin yang baik itu, kalau dalam kepemimpinan dunia bilang pemimpin yang paling tinggi, ya. Jadi karena dia yang paling tinggi harus dihormati, harus dihargai, harus diservis begitu luar biasa, dan bahkan bila perlu ada upeti khusus yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Itulah pemimpin dunia. Dan saya pernah berbicara kepada seseorang yang ya di pemerintah juga. Saya mengatakan bahwa ketika ada terjadi begini saya cerita tentang bagaimana pemimpin menyalahgunakan wewenangnya, lalu dia katakan itu sudah biasa. Jadi kalau pemimpin dunia itu ya seperti itu, tapi dalam kepemimpinan rohani, Yesus bilang pemimpin yang paling rendah, kalau motivasi kita salah, pelayanan menjadi alat untuk dipuji. Nah, jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menurut hati Allah.
Dan pemimpin dunia mencari kuasa, ayat 42. Bagaimana Herodes berkuasa begitu rupa, bagaimana Pilatus berkuasa begitu rupa. Untuk apa? Untuk bisa menguasai. Herodes dengan segala kekuasaannya memenggal kepala Yakobus. Dan dia juga ingin memenggal kepala Yohanes. Kepala Petrus. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah bahwa kepemimpinan dunia itu memaksa, ya. Jadi pemimpin dunia yang pertama yang istilahnya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang berhati Allah, dan dia tidak memimpin untuk mencari kuasa. Kalau pemimpin dunia itu mencari kuasa. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya, memimpin haruslah memimpin dengan hati menurut kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau, itulah yang kita lakukan. Apa yang Tuhan kerjakan, itulah yang kita lakukan. Apa yang dilarang oleh Tuhan, itulah yang kita jauhi. Kalau Yesus saja dalam kepemimpinannya di muka bumi ini mengalami penolakan, jadi jangan heran kalau Anda satu kali sebagai pemimpin juga mengalami penolakan. Karena apa? Sang Guru Agung, Tuhan itu sendiri mengalami penolakan. Siapa kita? Kita tidak akan lebih daripada Guru Agung itu. Dan itu sebabnya kalau dunia membenci kamu, itu bukan karena dia membenci kita, tapi karena dia membenci yang mengutus kita. Haleluya. Jadi di situ pentingnya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menurut hati Allah. Jadi jangan menurut daging, jangan menurut dunia ini, jangan menurut hawa nafsu, ya, jangan menurut keinginan setan dan lain sebagainya. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa pemimpin yang istilahnya pemimpin yang baik itu pemimpin yang menuruti hati Allah. Jadi pemimpin itu yang menurut hati Allah itu adalah mencari pelayanan. Dikatakan hendaklah menjadi pelayanmu. Jadi barang siapa yang mau terbesar, yang mau paling hebat, dia harus melayani. Gampang? Tentu tidak. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, ada gangguan di HP saya, inilah kalau menggunakan HP ya. Jadi pemimpin yang menggunakan kepemimpinan yang melayani, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi saya mau katakan kepada kita, biarlah kita senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Allah. Melayani memang bukan sesuatu yang mudah ketika kita melayani dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita melayani, itu ada harga yang harus kita bayar. Kadangkala kita direndahkan, kadangkala kita dimanipulasi orang dan lain sebagainya. Dan Yesus saja yang begitu luar biasa dalam pelayanan, dia ditolak. Nah, apalagi kita sebagai pemimpin di dalam dunia ini, kadangkala ada yang menolak kita, bahkan ada yang memfitnah kita. Saya yakin dan percaya sebagai pemimpin yang sudah istilahnya banyak dalam pelayanan ini, pasti kita sebagai pemimpin pernah mengalami namanya fitnahan, tuduhan, dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan sebagai pemimpin Tuhan ajarkan bahwa kalau kita jangan memberikan pembalasan kepada mereka, tapi Tuhan katakan
untuk memberikan ruang bagi dia, untuk menyatakan kuasanya bagi dia. Karena kalau kita membalas, kadangkala kita melakukan lebih, bisa kurang juga, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan itu sebabnya, melayanilah dengan tulus, karena bukan dari manusia kita dapat upahnya, dari Tuhan kita mendapat upahnya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pemimpin yang baik itu menuruti hati Tuhan. Jadi pemimpin yang menurut hati Tuhan itu adalah pemimpin yang menuruti teladan Yesus sendiri. Dia datang melayani, bukan untuk dilayani, bahkan dia memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Wow, kita mungkin belum sampai pada tahap itu, tapi saya mau katakan bahwa kehidupan itu kadangkala menghadapi persekusi, menghadapi tantangan. Saya pernah diludah orang, saya juga pernah pisau dimasukkan ke dalam perut saya ini, walaupun tidak, saya katakan, tidak ada sebuah kekuatan yang bisa mendorong pisau itu kalau tanpa seizin Tuhan. Saya yakini pedang saya pernah sudah ditaruh di sini, ya. Tetapi apa yang mau saya katakan di sini, bahwa kalau bukan ujungnya, kita tidak akan pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan. Artinya bahwa Tuhan belum menginginkan kita untuk mati secara sahih, walaupun kita menginginkan itu, karena kita tahu bahwa darah orang sahih itu adalah benih bagi gereja. Semakin banyak orang-orang yang menderita atas nama Yesus atau terbunuh atas nama Yesus, maka semakin banyak orang-orang yang akan menerima keselamatan dari Tuhan. Lihat saja Afrika Utara atau Afrika pada umumnya. Dan itu sangat luar biasa. Ada orang-orang yang bertindak naif dan sekali membunuh orang 800 lebih, 200, 300 orang. Tapi itu tidak terberitakan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa ada orang-orang yang mengalami hal yang seperti itu, tapi Tuhan tidak akan pernah diam. Gereja mula-mula mengalami penganiayaannya begitu luar biasa. Ditekan, ditindas. Tapi apakah kekristenan mundur? Tidak. Semakin ditekan, dia semakin melecit, semakin melambung. Ya. Karena pelayanan ini bukan milik seseorang. Pelayanan ini bukan milik saya dan saudara. Pelayanan ini bukan milik gereja Tuhan. Pelayanan ini milik Tuhan. Masih ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Paulus yang menganiaya dia? Ketika dia punya surat otoritas penuh untuk menganiaya umat Tuhan pada waktu itu. Dan tanpa harus dihukum. Begitu hebatnya powernya, begitu hebatnya pengaruhnya, begitu hebatnya kuasanya. Tanpa ditangkap walaupun dia harus melakukan tindakan pidana, melakukan kekerasan, melakukan yang jahat, dia akan tetap dibela. Tapi Tuhan katakan, "Hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Siapa kamu? Aku Tuhan Yesus yang kau aniaya. Apakah Yesus yang dianiaya? Tidak. Yang dianiaya itu umat Tuhan. Tapi karena umat Tuhan ini milik Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa yang dianiaya itu bukan mereka, tapi dirinya. Makanya dikatakan kalau kamu ditolak, bukan kamu yang ditolak, aku. Dan itu sangat luar biasa. Kalau Anda baca 18 dalam Yohanes 5 ayat 18. Kalau dunia ini menolak kamu, jangan kamu kaget, jangan kamu stres, karena dia sudah terlebih dahulu menolak aku. Jadi kalau kamu ditolak, ya gak usah stres. Aku saja ditolak, yang Tuhan saja, juru selamat Tuhan, yang menolong mereka, yang memberkati mereka, ditolak. Itu sebabnya dia rela menyerahkan nyawanya.
manusia yang bejat ini, manusia yang jahat ini, manusia yang berdosa ini butuh juru selamat. Butuh Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itu sebabnya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Ada sebuah ilustrasi yang sangat luar biasa. Di mana tukang sapu gereja selama 20 tahun. Ya, selama 20 tahun dia menjadi tukang sapu. Itu bukan waktu yang singkat. Dan dia tidak pernah naik mimbar. Tapi ia menjadi bapa bagi banyak orang. Karena apa? Dia rela menolong, dia rela membapai orang-orang muda atau siapapun. Dan banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Ada lagi seseorang yang menjadi supir untuk mengangkat remaja-remaja. Ratusan kali dia dengan sabar, kadang-kala ditolak, dia dengan sabar terus menjemput. Dan jemputan yang ke-400, ada seorang anak remaja yang pada akhirnya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia menjadi penulis yang sangat legendaris, yaitu Norman. Kalau tidak ada supir ini, nggak ada penulis hebat, tidak ada hamba Tuhan yang hebat yang lahir. Tapi karena kesetiaannya yang terus-menerus mau menjemput mereka, dan pada akhirnya ada seorang yang dari antara yang dijemput itu menjadi hamba Tuhan. Sama dengan D.L. Moody, sama dengan si Choyong Gicho. Yang mau saya katakan, investasikan waktumu untuk menolong orang-orang untuk menjadi pemimpin. Paulus tidak mencari merekrut banyak orang. Dia tidak membaptis banyak orang. Tapi dia melahirkan para pemimpin-pemimpin. Dan saya berharap kita sebagai pemimpin jangan berhenti, karena tugas kita adalah melahirkan pemimpin. Bukan melahirkan jemaat. Jadi jangan fokus kepada jemaat, walaupun itu penting, tapi fokus mencetak para pemimpin. Paulus menggunakan itu. Dia menggunakan waktunya untuk mendidik Filemon, Timotius, Silas, Titus, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya Tuhan memakai mereka. Dan saya bersyukur walaupun di keadaan seperti ini, tapi setidak-tidaknya saya telah melahirkan ada orang-orang yang siap melayani di tengah-tengah kehidupan pada saat saya menjadi katakanlah gembala sidang. Dan ada orang-orang yang terjun melayani. Anak remaja saya walaupun dia tidak begitu, kita belum pernah ketemu, tapi saya sudah dengar dia menjadi seorang hamba Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Di sini dia sangat bandel sekali. Karena dia anak satu-satunya, jadi sangat bandel. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Setelah dia mengalami pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, pada akhirnya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Adik saya yang katakan bahwa pada mulanya ya cuek-cuek saja. Tetapi kemudian dia menjadi hamba Tuhan. Saya pernah berdoa kepada Tuhan bahwa saya katakan 4 di bawah saya minta untuk menjadi hamba Tuhan. Puluhan tahun. Pada akhirnya mereka terjun pelayanan. Yang satu terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Tapi 3 lainnya sudah melayani Tuhan. Artinya apa yang mau saya katakan? Ketika kita berfokus untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Saya tidak tahu apakah kita fokus untuk mengumpulkan pundi-pundi, apakah kita fokus untuk melahirkan para pemimpin.
Karena saya yakin dan percaya ketika kita melahirkan para pemimpin, maka mereka dimanapun kelak akan juga melahirkan para pemimpin. Dan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang hidup benar, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang hidup dalam kekudusan. Itulah yang kita akan lahirkan di bangsa ini. Dan itu sebabnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus mempunyai kualitas seorang pemimpin yang dikehendaki Tuhan, yang menuruti hati Tuhan. Sehingga kita dapat melihat sesuatu yang besar di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dan saya di 5M saya, khusus saya berbicara kepada orang-orang muda secara umum. Dan saya baru membangun channel itu kembali walaupun sudah 2 tahun itu. Tapi saya kemudian Tuhan gerakkan untuk di situ. Sebenarnya capek untuk bisa melayani 3 kali dalam 1 hari. Sesuatu yang tidak mudah. Tapi hari demi hari saya jalani dan saya ikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Saya hanya ingin menurut kehendak Tuhan saja. Ketika Tuhan suruh saya untuk ada di sekarang ini, di channel ini, itu pada mulanya saya tidak tahu tidak bisa bicara di depan kamera ini. Tetapi ada orang yang Tuhan pakai dari Jakarta untuk melatih saya, dan pada akhirnya saya bisa. Saya ingin sebenarnya di Instagram, di TikTok, tapi saya tidak tahu bagaimana untuk bermain di situ. Tetapi saya berharap 1 kali saya bisa di TikTok, 1 kali saya bisa di Instagram, karena memang saya adalah orang yang gaptek, saya akui itu. Anak saya belum bisa untuk bisa melakukan itu, atau karena tidak mau, atau saya pun juga tidak tahu. Ataukah mereka tidak mau belajar, saya juga tidak tahu. Walau saya belajar, tapi saya juga nggak bisa. Mana ini, mana. Nah, jadi aplikasi yang perlu kita lakukan adalah, kalau orang penyapu gereja yang 20 tahun itu, John Stott, yang begitu luar biasa, dia bisa melayani sampai usia 90 tahun, dia tetapi setiap kali habis ibadah, dia turut membersihkan, melap kursi-kursi yang ada. Itu sangat luar biasa. Jadi carilah aplikasi di minggu ini yang mungkin bagi kita seorang pemimpin, ya lakukan hal-hal yang bisa menolong ya kepada keluarga, kepada istri, seperti saya mencuci, menyetrika dan lain sebagainya, tanpa harus merasa direndahkan. Walaupun kadang-kala kita marah kalau sudah saking sudah capek, lalu kemudian pakaian di sana sini, kadang-kala kita marah juga gitu. Tetapi setelah itu kita tetap kerjakan, karena apa? Ya, manusia kan namanya ada saja hal-hal yang hilaf. Tapi bukan berarti kita setelah itu kita tidak melakukan kembali. Karena kita tahu, kan setelah kita ngomong dan mereka tidak lagi melakukan, tentu kita juga ya harus kembali kepada apa yang kita ikrarkan untuk bisa menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan kita sebagai kepala keluarga, di dalam rumah tangga, dan sebagai sebagai hamba Tuhan dalam gereja Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita untuk menjadi seorang pemimpin pelayan yang menuruti kehendak Allah, pemimpin yang baik itu memang tidak mudah. Tapi Tuhan terus menantikan pelayan-pelayan bukan menjadi pahlawan dalam 1 hari, tapi menjadi pahlawan tiap-tiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita, jadilah pahlawan tiap-tiap hari yang menunjukkan teladan pemimpin yang menuruti hati Allah. Yang bagian yang ke 14, 15, 16, berarti 17 ini. Kadang-kala saya lupa sudah keberapa. Ya, kalau lupa karena saya belum sempat melihat yang keberapa ini. Ya, begitulah. Jadi kita sebagai orang manusia bisa hilaf kadang kala, tapi saya mau katakan
Biarlah kita menjadi pemimpin yang baik. Kalau kali ini kalau kemarin saya mengatakan pemimpin yang baik itu pemimpin berhati Bapa. Sekarang ini pemimpin yang baik itu pemimpin yang menuruti Kristus Yesus atau menuruti hati Tuhan atau kehendak Tuhan. Kiranya teruslah kita berpikir hal yang positif bagi pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin. Mari kita lakukan dan ikuti apa yang seri kepemimpinan ini, sehingga kita bisa terus membina, memupuk rasa hormat kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah pemimpin yang baik yang menuruti hati Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap menjadi terang, menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Biarlah kuasa Tuhan menyertai kami. Kehendak Tuhan menyertai kami. Kalau engkau sedang sakit, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar. Dan oleh bilur Yesus, engkau sembuh. Oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami persoalan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan lihat mereka-mereka yang sedang menghadapi persoalan hidup mereka. Tuhan menolong mereka. Memang keadaan tidak baik-baik saja, tapi kami tak percaya selalu ada jalan keluar yang kau berikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Dan puji nama Tuhan, jadilah pemimpin yang baik yang menuruti hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.